Kenapa Arab itu satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara? Tapi kenapa kita puluhan bangsa, puluhan suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia? Ya karena konsepnya Nabi. Ngono kok ada yang bilang negeri Togut itu karepmu piye? Betul. Ini pasti dijelaskan tiba-tiba khilafatul muslimin. Yopo meneh. Wong lagi dijajal sak desa wis ra trimo desane kaya ini. Nah itu. Loh makanya begitu jadi NKRI. NKRI butuh apa? Kita kawal. Dulu NKRI butuh bendera. Apa yang terjadi? Butuh bendera merah, putih. Ketika butuh bendera merah putih, Belanda marahnya luar biasa, nggak boleh bendera merah putih, nggak boleh dikibarkan karena itu harga diri bangsa Indonesia. Siapapun ngibarkan merah putih dibedil sama wong Londo. Sampai di Jawa itu saking pengen ngibarkan merah putih, kibarkan di dalam rumah kalau mau bikin rumah. Belanda curiga tiangnya dikasih tebu, Belanda curiga tiang rumahnya dikasih padi, Belanda curiga tiang rumahnya dikasih pisang, masih curiga dikasih kelapa, masih curiga besok datang bawa tumpeng sama ingkung. Kata Belanda, oh mengarep badok we angel. Padahal itu cara kita melawan. Nanti pisang nanti nasi habis, ayam habis, padi rontok, kelapa rontok, tebu mengering, pisang rontok, yang tersisa tinggal merah putih. Itu cara kita. Itu di Surabaya merah putih minta jutaan nyawa itu, karena tiba-tiba di Hotel Yamato yang biru disobek sama santri. Belanda ngamuk numpang di sekutu. Akhirnya orang Surabaya perkara merah putih ditembaki sama Belanda dan sekutu. Tapi kita nggak pernah mundur. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan bahwa jihad melawan Belanda dan sekutu hukumnya wajib. Lahirlah resolusi jihad tanggal 22 Oktober. Itulah saatnya santri dipanggil untuk apa? Membuat bangsa ini punya harga diri. Perang 10 November terjadi tanpa ada 22 Oktober, tidak ada 10 November. Maka ketika 10 November diperingati hari pahlawan, 22 Oktober diperingati sebagai hari santri. Itulah. Loh, makanya sama tuh sembrono merah putih itu. Sekarang merah putih nggak minta nyawa. Ini tok jalur. Cakrak, hormat, krak, tegak, memang gitu. Orang jaluk nyawa. Lu gitu aja bilang merah putih dihormati musyrik. Bisa. Itu mesti waktu zaman perang Bahne turun. Itu jangan-jangan Bandar Dadu kan kita juga nggak ngerti. Udah itu. Makanya dulu kita nggak pernah mundur. Jenderal Sudirman perang paru-parunya satu, berangkat perang, nggak peduli sakitnya kayak apa. Demi apa? Demi anak cucu. Sekarang kita kebalikannya. Gudikan BPJS belum turun aja ributnya, Masya Allah. Memang kita ini nggak kelas memang. Bung Karno menyatakan atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Belanda nanya, daerah mana yang menyerahkan kedaulatannya kepadamu, Bung? Kok kamu mengatakan atas nama bangsa Indonesia? Raja Jawa menyatakan tanah kami, Raja Solo tanah kami, Raja Sumatera tanah kami, Raja Sulawesi tanah kami, Raja Kalimantan tanah kami. Kami serahkan untuk NKRI. Loh gitu. Orang dulu, orang sekarang saat tanahnya kegusur 1 meter aja ributnya sampai Mahkamah Agung. Mungkin gak kelas loh gitu loh. Lah ini yang kayak begini. Jadi memahamkan orang dalam situasi ini NKRI. Akhirnya hari ini kita punya. Begitu jadi negara kesatuan Republik Indonesia, pemimpin tertingginya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya silakan Anda untuk menopang NKRI. Yang punya kemampuan jadi DPR, jadi DPR. Yang punya kemampuan jadi bupati, jadi bupati.
Yang punya kemampuan jadi tentara, jadilah tentara. Yang punya kemampuan apa saja, yang penting satu, kita bela NKRI. Kalau bukan kita, siapa yang akan membela NKRI? Orang Amerika yang bela Amerika, orang Jepang bela Jepang, orang Cina bela Cina. Loh kok kita malah anti NKRI? Tapi bendera kita anti merah putih, kemana-mana bawa bendera Filistin. Kan orang aneh kayak begini ya. Pokoknya bagus, bajunya ada merah putih, oh ini template no. Makanya besok kalau kegiatan-kegiatan merah putih, SH kalau ada bendera SH harus ada bendera merah putih. Pakar Nusa ada bendera Pakar Nusa harus ada bendera merah putih. Dan jangan sampai bendera pencak ngalahkan bendera merah putih, tidak boleh. Bendera bal-balan juga tidak boleh ngalahkan bendera merah putih. Makanya bendera Hizbut Tahrir apapun alasannya sikap ketika mau mengalahkan bendera merah putih. Lu ngono carane bangsa. Begitu. Makanya TNI Polri nggak boleh ragu kalau udah seperti itu. Mana ini ada nggak TNI Polri-nya? Nggak boleh ragu kalau demi bangsa. Karena nasib orang banyak. Ngomong khilafah di Suriah bangsanya hancur. Ngomong jenggot celana cingkrang di Afghanistan bangsanya hancur. Maka bangsa-bangsa itu yang nggak belajar. Makanya kita biasa aja begini nih, ya ngaji, ya kadang kelahi kalau ya. Yo namanya pesilat ya ndak kelahi kan ndak lucu. Iya kayak Pakar Nusa, SH, Keras Sakti, sekali-sekali bentrok pak. Wong pesilat kok latihannya pencak masuk ono perkara rembukan kan yang enggak. Iya, tapi kalau keprok-keprokan ya aja lapor polisi, pendekar kok laporan. Ramutu. Jangan. Oh, dunia persilatan kok kekepruk lapor pre dadi bakul soto ae. Ning Indonesia rukun. Semacam terbangan itu ya. Sampeyan ya terbangan barang ngono ku ya kala-kala aja ning ngarepe menungso. Iya, Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Alame ora menungso tok. Sampeyan kala-kala sholawatan biar didengarkan sama hantu dan jin priprayangan. Lu juga pengen dengar sholawat kok. Iya, maka cari tempat yang paling serem gitu. Tabu terbangnya tangtung tak Nabi itu. Nah nanti kan juga sampai akan tahu itu nanti kan yang muncul kan pohon-pohon juga akan bergoyang gitu. Nah setelah itu nanti genderuwo juga keluar. Atur nuwun, terima kasih sampai udah mendengarkan sholawat padaku, kami seneng, tapi sayang terbangmu jelek. Saya punya terbang bagus, mau ndak? Nggak mau. Begitu sampai duduk pang itu sekali pukul di sini sampai Banyuwangi dengarnya. Nah itu makanya orang dulu punya jimat itu sebenarnya benda dari sini diinstalasi di sana. Makanya orang dulu kalau mau cari jimat tirakat. Cuman tirakat zaman dulu sama sekarang agak beda karena zaman milenial banyak yang berubah. Dulu kita kalau pendekar itu latihannya mukul batu sampai pecah. Pak gitu. Sekarang mukul orang 60 juta. Dunia berubah. Dulu kalau kita jatuh cinta pergi cari apa itu pohon besar atau pari masjid. Ya, kalau yang santri ya innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak santri ya sunah mata kaji aja itu jaran goyang. Era itu lewat. Sekarang cinta tumbuh bersama Avanza. Itu lewat juga, ya kan? Lah dulu saya belajar telepati puasa 41 hari mutih, sehingga saya bisa tahu orang itu di mana. Sekarang era itu lewat, kalah dengan anak-anak itu. Bawa duit 50.000 ke counter beli kuota, bisa video call lalu, ya kan berubah. Ya kan ini zaman berubah, informasi juga cepat. Kita dulu yang tua-tua ini pengen lihat apa Afrika saja mesti nunggu flora dan fauna. Itu sehari ditunggu, kadang yang keluar Pak Harmoko. Sekarang enak tinggal ketik, ini ada handphone, ini dunia ada di sini tinggal diketik. Kucing Afrika keluar.
tengu India keluar. Kalau mau iseng bokong India juga keluar nih. Ini dunia baru, zaman milenial. Dulu orang sabar, karena kehidupan masih lambat, jadi orang sabar dulu. Nah orang itu paling sabar dan paling tidak sabar itu dalam urusan apa? Urusan hati. Cinta itulah urusan yang membuat sabar atau tidak. Kangen itu berat. Tapi orang dulu kalau rindu masih bisa ditahan. Karena apa? Pakai surat. Sekarang karena rindu itu pakai handphone, begitu belum centang biru marah sudah. Kamu kemana? Wah, kalau dulu kita rindu masih enteng, masih berat, masih bisa sabar. Pergi ke toko kertas, cari kertas warna pink, terus cari tinta warna biru, cintaku mengharu biru. Jangan sampai keliru tinta merah putus. Terus cari kertas baunya harus bau mawar, jangan bau melati, itu bau genderuwo. Dulu begitu tanya yang tua-tua itu masih, makanya sabar terus nulis. Untukmu kekasihku yang sedang di pesantren, itu adikku, ngono kayaknya adik. Entah kenapa semenjak kepergianmu balik ke pesantren, rinduku begitu menyakitkan. Aku tidak khawatir kamu dicintai oleh orang lain, tapi yang paling aku khawatirkan adalah kamu membalas rindunya orang lain yang bukan aku. Wah, dulu begitu panjang gitu, panjang gitu. Tapi ini harus kita lakukan karena inilah cita-cita orang tua dan masa depan kita berdua. Kekasihku, semenjak kepergianmu aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan setiap aku mencium bau sesuatu seperti serasa mencium bau tubuhmu. Kekasihku, perih. Seperti kata penyair, kau tusuk di sana berdarah di sini. Tapi angin yang mendesau selalu membisikkan namamu di telingaku, sehingga dalam tidurku pun kamu menjadi mimpi burukku. Lah dulu begitu, dulu panjang pakai kertas, tulisnya miring-miring gitu kan. Tapi aku tahu kau pun merindukanku. Karena apa? Bulan sedang bercerita bahwa kita malam hari ini sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Oh. Untukmu kekasihku, 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat harap dibalas. Dulu. Nah setelah itu kita ke pos ya, dilipet pakai amplop, terus ambil ini apa, perangko, dijilat, template no ya. Wah itu terus dikirim, nunggu balasan seminggu, itu sakit sekali rasanya ya. Nah era itu berubah, sekarang cinta itu mudah, nggak terlalu berat. Rindu gak ada yang seperti dendam. Kenapa? Cinta diselesaikan sama WhatsApp. Langsung dikirim, bahasanya pendek, mah itu dah. Ini milenial, zamanmu berubah, makanya ini harus paham ya, zaman berubah. Makanya anak-anakku sekalian, kita merasakan ini semua yang indah-indah ini karena fundamen nenek moyang kita menggunakan konsep ro'iyah, musyarakah dan musyawarah yang akhirnya tertuang di dalam landasan negara kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah itulah makanya bahagia kita, jasa nenek moyang kita. Maka jangan suka olok-olok nenek moyang kita. Kapan kalian punya kebanggaan pada bangsa sendiri? Bangsa yang lain aja bangga pada bangsanya. Makanya orang-orang Amerika bangga suruh nonton film koboi. Wah ditonton semua film koboi. Bagaimana orang-orang tua Amerika perang melawan orang Indian, perang itu, dan bendera Amerika selalu dikibarkan oleh serip-serip itu. Begitu Amerika kalah di Vietnam, Amerika bangsa kami nggak boleh malu karena kalah di Vietnam, bikinkan film Rambo 1 sampai 6. Begitu kalah dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang,
Amerika bikin American Samurai, American Ninja. Bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Lu harus paham sampean. Jepang agar bangsanya kuat, anak-anak diajar mencintai kebangsaan Jepang, bikinkan film Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia menyosong masa depan bangsanya agar nggak tercerai-berai, karena Malaysia punya ras dan suku yang berbeda di Shah Bandar, negeri pelabuhan. Maka semenjak itu Malaysia sadar, serahkan kembali Malaysia pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin punya masa depan membangun Malaysia, pasti bersama anak-anak India. Dia nggak boleh lupa, maka dari kecil dikenalkan dengan anak India namanya Jarjit. Dia nggak boleh lupa dengan anak-anak Cina, kenalkan anak Cina namanya Mei Mei. Dia nggak boleh lupa ada anak-anak Indonesia, kenalkan dengan Susanti. Itu cara Amerika mengajarkan bagaimana bangsanya harus bergerak ke depan. Tapi kita semakin hari semakin suka olok-olok bangsa sendiri, punya presiden jelek, punya bendera jelek, punya tumpeng jelek, keris jelek, apapun jelek, sing apik mengerai muta. Loh ini harus dihentikan kayak begini, karena kamu tidak akan pernah bisa pindah bangsa lain. Kalau bangsamu kamu olok-olok, nanti bangsamu jelek, maka kamu akan berada di sebuah kehidupan bangsa yang jelek. No, ini penting. Jadi mau pikir nenek moyang kita dulu nggak bikin bangsa untuk kita, dibikinkan. Makanya dari Sabang sampai Merauke, beda agama, beda suku, beda bangsa bisa bersatu. Karena apa? Titipkan ke konsep ra'iyah yang dikenal dengan bahasa rakyat. Nah sekarang kita tinggal bangun kebersamaan gitu loh. Makanya bangun kebersamaan itu penting. Makanya sekarang santri punya kebiasaan bangun kebersamaan. Yang tadi saya ceritakan, halal bihalal bareng, Isra Mi'raj bareng, pengajian bareng, terjaga bangsa ini. Setiap hari kita bersama dan roda ekonomi berputar. Yang lain sudah sendiri-sendiri, nggak mau bersatu. Apa yang bersatu nggak mau, kita masih angkat. Apapun yang kita bikin adalah bagian dari membangun persatuan. Contoh, ya ini Muharraman masih bersatu dengan rakyat yang lain. Apa yang nggak bisa diserap, bakul bakso ya laku, apa laku. Doa, hanya santri sekarang yang masih bersama berdoa. Yang lain sudah sendiri. Santri masih bareng kalau berdoa. Kiainya yang doa, santrinya yang amin. Amin. Kiainya yang doa. Kalau kepanjangan santrinya ngamuk. Kiainya udah paham. Walhamdulillahirabbil alamin. Terus kalau begitu semakin yang banyak mau berdoa, diajak ke alun-alun Kabupaten Kuansing, diajak ke sana, namanya Kuansing berzikir. Kalau sudah sampai sana semua berkumpul, truk sawit juga laku untuk ngangkut penumpang, apa saja berangkat, terlibat persatuan yang kuat, roda ekonomi berputar, semangat kebangsaan jalan. Jadi siji, sholawat. Di tangan santri sholawat membangun kebersamaan. Awalnya sih beda-beda, tergantung orang modelnya. Kalau santri ya modelnya marhaban ya nurul aini, marhaban jantal husaini wa marhaban. Santri. Kalau ibu-ibu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi Aisyah lah nyantal ada fadayaji ya ilal jud ya ilal jud. Ruai senangnya pengantin baru
Yang orang-orang dari Jawa senengnya sholawatan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, anglia numpak. Oh iya. Yang orang dari Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik, ya Rafi' asani wajhi daraji Al-Fatihah jiratal alami ya hailal juhi wal karami eslilin majaja kalapa muda. Tapi begitu di tangan santri semua ayo bareng bersolawat. Akhirnya semua kelompok solawat, model solawat berangkat ke alun-alun kuan sing bersolawat. Wah, kalau sudah sampai sana apa yang nggak laku? Spanduk laku, slayer laku, bendera laku, abjrek putu laku, apa aja laku. Roda ekonomi berputar, gagang pancing lah laku ngawen. Nah sing dirawuhne kok Habib Syekh kain putih laku. Ya nana, ya nana, ya nana, ya nana, ya nana Nabi Muhammad alikal fadlu min Allah. Angel gagap angel nirokno Habib Syekh angel suarane tak tirokno ra iso kulo nirokno suarane munyuk lho iso nirokno Habib Syekh ra tau bener gagap mesti ngono ya Nabi Muhammad alikal fadlu min Allah gagap ra iso wae putih payu. Lha ngono sing ditekakno iku mafia selawat ngono. Wae ireng-ireng payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Selawat sebelum mati payu kabeh. Roda ekonomi berputar, kehidupan terjaga. Sing liyane sudah nggak mau jaga, hidup sendiri. Begitu waya pilpres kita akan memimpinnya cari sapa. Wong uripmu bendina ora tau rukun karo wong. Kok begitu pilpres pengen jadi pemimpin bubar bangsamu. Ya, merdeka. Lah itulah makanya kita hati-hati dengan orang-orang yang tekone pas pilpres tok. Kayane jak selawatan hidupnya sendiri-sendiri. Makanya bangsa terancam. Kita bersatu enak, makanya nyantai. Negeri ini terjaga seperti ini. Kenapa? Ya kita jaga. Jangan dikira kita nyanyi hubul waton minal iman baru turun. Enggak, kita melakukan penjagaan tapi jogo negara oleh santri yo modal. Gawe pengajian niku ya modal, beli pitik modal. Mulane wong sing medit-medit iki biasa alasan bid'ah musyrik, bid'ah alasane mek ngono tok padahal asline medit. Iki bener. Ana alasane ngene padahal asline mek medit tok. Lho menjaga NKRI modal. Kalau santri ana wong mati rukun 3 dina sampai 7 dina sampai 40 hari lah sampai 1 tahun rukun. Nanti kemudian setelah rukun pengajian hall rukun semua, bakul bakso juga datang lagi, bakul marimas juga datang, apa saja son laku lagi, kipas angin laku, tukang syuting laku, ya laku semua ya tuh. Itu indahnya Indonesia. Iya. Terus setelah itu ziarah makam wali laku semua, bis pariwisata laku, disewa santri mang bis pariwisata. Makanya kemarin ada corona, persewaan bis tutup. Rano sing nyewa. Wong santri istirahat. Makanya santri kalau ada bis kok gak berkawan sama santri, ora usah disewa digo ziarah apa. Ya nggih. Begitu datang ke makam wali berbis-bis. Apa yang terjadi? Hidup kehidupan di makam wali. Orang nyambut tamunya para wali, jual nasi laku. Jual katok laku, jual tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di makam para wali. Indahnya kehidupan terjaga.
Semua bisa hidup di situ. Terus kalau datang ke makam wali, rukun. Rombongan pertama, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam, Shallallahu. Ini belum rampung, rombongan datang lagi sampai sebelahnya lagi itu duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang ribut kok beda itu padahal sebelahnya. Rombongan satu lagi datang, ila kadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ngono ki ora ribet di sebelahnya. Sebelahnya datang lagi. Ibadallah rijalallah aghiduna li ajalillah wa kunu aunana lillah azanallah bifadlillah. Rukun belum selesai, sebelahnya datang lagi, ngawiti ingsun. Ora ribet. Setelah lagi rame, ada satu laki-laki datang. Dulu. Mau apa? Nah ini toleh. Ternyata ditunggu-tunggu keluar mek cili. Rombongan dari Kuansing ditunggu di base. Ya rukun kok ndak ribet. Tapi begitu tanah gurunya disiarahi, akan ada kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya bersemayam. Kalau tanah-tanah gurunya bersemayam menghasilkan kerinduan terhadap tanah itu, itulah cikal bakal cinta pada tanah air. Makanya wong sing seneng terakhir itu seneng ziarah. Tukang ngebom mesti ra seneng ziarah. Dia nggak pernah takut. Suruh ngebom Surabaya, ya nggak berani. Kalau santri ngono makame Sunan Ampel. Suruh ngebom Jombang ngono makame Gus Dur, ya nggak berani. Makanya tukang ngebom itu gak ada yang suka ziarah karena ono sing diwedeni. Nah itu cara kita ngerawat Indo. Nyewa base modal, semua modal. Makanya kalau politisi datang sama kiai aja cerewet, kayak iya amplopnya diundat-undat. Padahal kiai itu modal kalau ini. Tapi kiai juga tahu orang kalau sudah ngomong agama itu nggak bisa dikendalikan karena seratu atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama Rasul. Makanya di santri itu kiai ada dua, ada kiai sakti dan kurang sakti. Kalau kayak saya ini kiai kurang sakti karena bisa diinterupsi. Kiai udah sore belum sholat asar gitu ya bisa. Tapi ada kiai yang nggak bisa disuruh, nggak bisa diinterupsi. Kiai siapa? Kiai kalau sudah khotbah Jumat nggak ada yang berani sama khotib itu. Interupsi tip belum ada yang berani. Makanya agar khotib itu gak ngawur. Kalau khotbah disuruh pegang teks sama pegang tongkat, akhirnya ya santun. Itakullah. Lepas teksnya disebul kipas angin, bubar teksnya. Gini-gini tongkatnya ucul. Makanya orang kalau khotbahnya pakai tongkat santun. Begitu tongkat dianggap bid'ah, dilepas tanpa tongkat saudara Jokowi. Makanya kamu lihat masjid-masjid yang kocelok-kocelok biasanya nggak ada tongkatnya, lihat aja. Lho ngono lho, iku ono ilmune Kang rumangsamu. Lho ngono ini kayak gini nih cara ngerawat Indonesia. Santri tidak pernah mundur untuk apa? Untuk selalu bersama NKRI. Saiki ngrasakno kabeh enake duwe negara sampean dodol sawit ya krana duwe negara. Iso lewat dalan ya krana duwe negara. Suriah saiki negone remuk wonge ya ora kabeh. Makanya kita harus sadar, harus waspada bahwa apapun yang kita lakukan selain kita mengikuti perintah Allah dan Rasul, cita-cita kita adalah punya bangsa dan negara yang aman, dan itu adalah bangsa dan negara Indonesia, bukan Amerika, bukan mana-mana, tapi Indonesia. Kalau bukan kita, siapa yang akan membanggakan bangsa sendiri? Nanya saya, kalau bukan kalian, siapa yang akan membanggakan kalau kita punya Indonesia? Bangga dengan Indonesia? Oh, lu sing jelas bangga. Nah, makanya seneng merah putih dikibarkan. Mulane iso ono merah putih dikibarkan 10 meter panjang, lebar 4 meter, kibaran yang dhuwur kene gak ono cagake, gawe cagak dhewe. Olah gagah klebat merah putih itu ganteng kayak ra umum. Dari situ kita hormat.
tanam. Lah kalau kalian bersatu bangga dengan NKRI, dengan bangsa dan negara, kalian bersatu, sopo sing ngate wani ya? Gak ada yang berani. Cuman kan kita ini mudah tercerai, berai dangdutan ngono tawuran. Begitu tawuran perkara dangdut, siji gawa gendera Esa, siji gawa gendera Pagar Nusa. Ngono gayane pertarungan antar perguruan, padahal rebutan biduan. Wayane antar makanan ular. Iya, kalian ini kan dulu kan tumbuh bersama. Esa dan Pagar Nusa itu kan tumbuh bersama. Waktu di pesantren tebu ireng. Lha kok saiki wong klambine irenge wis sik padha. Peseke ya sik padha. Ngono gayane wis beda negara. Siji negara Pagar Nusa, siji negara Esa. Tawur tak kalang deh aku. Ya mana saya setiap dengar ada Esa Pagar Nusa tawur tak kalang deh aku. Dadine ya sapa paling kuat. Seandainya iki waktu cukup tak kon pencak ning dhuwur ki tak tunggone ning kono. Ora trimo tak gapruk karo ning ngene. Angel. Lho ngono. Lah makanya yang rukun semuanya. Banser. Sing rukun. Apa do blontenge lho TNI Polri. Sing rukun dengan TNI Polri wong klambimu mirip. Cuman kalau Banser lebih susah diatur daripada TNI Polri. Karena apa? Karena Banser ini bintangnya terlalu banyak. TNI Polri pangkat tertingginya 5, Banser ini 9. Melebu langsung lintangi 9 dan nggak pernah berkurang, nggak pernah bertambah. Wih, kuayo. Nggih wedine karo kiai. Pernah ada kisah Banser di Muktamar NU Lirboyo. Dilatih sama Kodim ini. Lencang kanan, gerak. Lencang kanan, gerak. Jadi ini kata Kodimnya, ini apa lencang kanan model baru ya? Lencang kanan, gerak. Akhirnya, itu model apa? Ya lencang kanan, komandan. Lencang kanan itu begini, enggak berani komandan. Di situ ada Kiai Idris. Pengen ngono Mbak Idris ya rawani deh. Ya kan? Ya. Lu pernah juga Kiai itu diundang di Ramil. Dan Ramilnya marah sama Kiai. Waktu Kiai dimarahi sama Dan Ramil. Nah, akhirnya kan nanya, kenapa sih Dan Ramil kok marah sama Kiai? Ya tadi kita yang undang dari awal. Dari tadi kok Ramil gak disebut sama sekali. Dari awal sampai akhir cuma Kodim aja disebut. Lah mana? Itu dia ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim, ya Kodim. Sekali-sekali kok Ramil itu disebut. Ya kok Ramil akhirnya ngono ya enggak apa-apa. Ya Allah, alhamdulillah. Islam kita ini Islam yang gembira, bukan karena tanpa sengaja, bukan tidak dilandasi dengan teori perkembangan Islam, tapi ini didesain oleh para wali. Akhirnya Islam kita Islam yang riang gembira, menyenangkan. Dan hari ini kita membuktikan bahwa kekuatan Islam terbesar di dunia ada di Indonesia. Ya, itu ya. Amma ba'du. Demo kok dimang ngaji selesai. Loh ini kan baru pembukaan deh. Ya, Kiai itu kalau ngaji kan selesai pembukaan kan amma ba'du. Tadi sudah amma ba'du belum? Belum. Nah, berarti ini baru mukadimah. Jam piro? Deh. Jam 17.40. Berarti jam 6. Oh, lah ya wong handphone apik ngene kok salahno jame lho. Lah nek handphonemu ngono ya mbon. Si handphone HP larang iso dibuka. Mosok jame salah. Handphone sampean sing mereke takok ya. Ya, udah selesai belum? Belum. Udah, ya Allah, wis terus meneh. Semoga-moga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin. Hikmatika wa ansurna rahmataka wa dzakirna wa nasrika. Ya Allah, bismillah.
Allah wa bi'aqi rabbana naskan min dzurriyyati biwadin wa ridhi jannatin bil muharram rabbana li yuqimus salata faj'al 'abdan min nasi ta'wila bil mashkurun ij'al lana dzurriyyatan dalam min al-khair ibadah wasna al-akhirah wa rukna juga halan wa najah li abaina ummatina masyayikhina wa jaddu masyayikh wan sing jama'i masyayikh والجميع شهداء إنdonesia اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم اللهم لا تحرمنا أجرهم اللهم اجعل قبر متمرد الجنان من لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقول أن يجي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباده واخرج جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Demikianlah rangkaian acara tabligh akbar peringatan bulan suci Muharram tahun 1444 Hijriah 25 Agustus tahun 2022. Kami segenap seluruh kepanitiaan mohon maaf kiranya terdapat kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dari segala bentuk apapun. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weh. Iya. Kapan? Neng di. M to. Apa ya? Iya. Lebih walah. Aku metu. Ini Bapak. Cek. Kurang puas dengan mendengar apa yang disampaikan oleh beliau. Selamat berjumpa kembali nanti malam satu sholat isya tepatnya di lapangan sepak bola Desa Muara Lasat. Saya selaku penanggung